Kembali lagi bersama program Bitalk Banjarmasin Pos Bicara apa saja dengan sambur kita Bapak Abah Haji Jairullah Azhar, pengasuh Istana Anak Yatim Darul Azhar Batu Licin Tanah Bumbu. Ini menarik, Istana Anak Yatim ini kan berdiri sejak tahun 2003 ya Pak? 2003. Ya. Kemudian kita tuh mau tahu apa sih yang menginspirasi Abah Jairullah Azhar nih untuk mendirikan Istana Anak Yatim? Karena ini kan satu-satunya di Kalimantan Selatan. Yeah. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lain juga untuk meniru yang hal-hal sama. Anak Yatim ini bahkan rasanya dulu itu salah satunya di Indonesia. Walaupun beberapa kawan-kawan dari Jawa itu minta izin mengambil nama kita sehingga mereka bikin di Jawa Barat. Ada berapa? Iya. Jadi kalau saya sendiri punya pengalaman ini dari pesan almarhum ibu. Oh iya. Mama itu Sidin guru ngaji. Oh iya. Di samping ya guru ya, beliau mengajar, tapi juga terutama yang ngaji. Salah satu pesan beliau nanti kalau sudah ada rezeki nak aja sih. Dulu anak yatim. Nah, saya nggak paham waktu itu kecil. Tapi setelah saya jadi lulus dokter, saya coba mulai waktu di Anjir Muara itu. Sampai Kepala Dinas Kesehatan di Banjarmasin. Puskesmas, Kepala Dinas itu udah punya 18. Sampai di provinsi punya 28. Waktu jadi Bupati ke Tanah Bumbu, kami bawa anak-anak kami itu. Dari sanalah kami memulai membangun pondok kecil-kecilan lah. Tapi waktu itu pulang kantor malam, kami selalu berbisik sama anak-anak, ada 48 orang. Doakanlah biar kita membangun karena rumah yang bagus. Karena waktu itu sangat sederhana. Semen biasa, ya atapnya seng, makan pun dari piring-piring biasa. Alhamdulillah dalam waktu yang cukup ya cepat gitu terbangunlah istana. Nah, ketika istana ini bangun dalam bentuk komplek, ada pesantren, jadi kami bangun sekolahan. Kami bangun asrama dan kami bangun rumah induk yang disebut dengan istana. Waktu itu belum namanya istana. Nah waktu itu kebetulan setelah kumpul semua Pak SBY mau datang. Pak SBY mau datang, saya pikir apa nih kita ngarani pesantren nih. Akhirnya habis sholat itu seakan-akan ada bisikan ini istana yatim. Walaupun banyak yang protes, istana kalau ada apa-apanya kan. Tapi inilah doa menurut saya. Dan alhamdulillah memang anak-anak yang tinggal di sana kita sebut putra-putri istana. Karena saya pikir kalau panti ini kan termarginalisasi nih. Ada semacam ya mereka kayak seakan-akan memang di pinggiran ya. Nah kalau istana, putra-putri istana sehingga mereka punya ya sebuah optimisme, keyakinan masa depan. Dan alhamdulillah sehingga kemudian mulai yang tadinya hanya 28 sampai ribuan, ya ada rezeki yang luar biasa dan juga yang banyak yang membantu. Nah, kalau di Tanah Bumbu dari dulu yang membantu ya ada ya pengusaha ya, orang kenal semua Haji Isam sampai sekarang nggak pernah berhenti tuh membantu terus bersama teman-teman yang lain. Nah, alhamdulillah dan guru-guru yang datang pun ini memang ya mereka mungkin karena anak yatim ini memberikan daya tarik luar biasa itu ya. Ikhlas lillahi ta'ala tuh ya dengan ya pendapat gaji yang seadanya tapi kita semua bersama berjuang. Bagaimana Pak pengelolaan Istana Anak Yatim ini Pak? Mungkin orang sebagai contoh bagi mereka yang lain-lainnya ingin mungkin meniru jejaknya Abah Jairullah. Jadi kalau kami memang agak sedikit unik ya karena memang banyak sekali yang datang bertanya tentang manajemennya. Jadi biar kita ada 3 tuh manajemennya. Apa tuh? Pertama hati, kedua hati, ketiga hati. Hati karena kalau ditanya sekarang catatan pengeluaran kita nggak ada. Pengeluaran, tapi kalau sumbangan orang itu kita catat. Tapi kalau pengeluaran tuh ya biasa aja ya karena makan segala macam dan mereka misalnya makan itu tidak 3 kali sehari makan. Ya mungkin lebih terserah mereka ya. Karena toh dapur umum itu yang masak mereka juga yang sudah dewasa. Bergiliran, tapi memang ada ya kepala dapur yang memang artinya yang memimpin sekolah segala macam semua pakaian ya termasuk sepatu kita lengkapi buku dan segalanya full gratis lah. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi memang pengelolaan manajerialnya ini memang ya itu tadi hati itu Pak. Hati. Ya karena memang
Kalau secara rasional rasanya kadang mungkin bisa membiayai anak yatim yang ribuan ini ya. Jadi bupati pun ya pendapatan kan biasa lah. Iya. Tapi alhamdulillah ya inilah hidayah Allah. Banyak aja yang memberikan support. Penjual sayur di Batu Licin itu, Iya. kalau sudah sore, itu sayur itu dibawa ke istana. Disumbangkan. Daripada misalnya terbuang, toh masih bisa dipakai, Iya. dibawakan ikan. Jadi subhanallah, beras tidak pernah kekurangan kita. Jadi luar biasa. Dan saya kira pengalaman yang kami dapatkan itu juga dirasakan oleh seluruh ya pengelola anak yatim di Indonesia. Kisah-kisahnya seperti itu. Itulah yang kemudian membuat kita merasa sangat punya kekuatan lah bersama dengan anak yatim. Sekali lagi kalau manajemen itu Bang, hati. Manajemen hati nih Pak. Ya. Manajemen hati. Keikhlasan lah dituntut di sana. Ya. Kami dengar nih sebagai media kan ini Pak, alumni Istana Anak Yatim ini banyak yang sukses. Jadi berkecimpung di dunia kerja, kemudian setelah mereka keluar tuh apakah ikatan emosional dengan tempat pendidikan ini masih ada gitu Pak? Jadi anak-anak yatim ini memang luar biasa menurut saya. Mereka memang punya kekuatan, ya kekuatan moral, kekuatan mental, kekuatan iman yang luar biasa dan juga kecerdasan. Sekaligus memang ada nasihat yang kami tanamkan. Pertama ya mereka harus tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Allah, membenahi sholatnya, kemudian mendoakan siapapun yang berdasa kepada mereka, termasuk tentu saja ya yang pertama orang tuanya, lalu kemudian mereka berjuang habis-habisan untuk berhasil ya, sukses. Sehingga kemudian anak kita tuh ada yang jadi dokter, ada yang perawat, bidan, ada yang jadi sarjana ekonomi, komputer, sosial, macam-macam. Ada yang kerja jadi pramugara, ada yang jadi pengusaha, macam-macam. Di Bandung itu ada yang anak saya itu yang sudah punya karyawan sampai 108. Mobilnya udah banyak. Pengusaha di Bandung. Dia dulu kita kuliahkan di Bandung. Selesai tidak pulang tapi langsung bekerja di sana. Nah, mereka ini biasanya pasti ya ada hubungan dengan istana. Jadi mereka selalu berkomunikasi dan selalu bertanya kepada adik-adiknya keperluannya apa. Karena kita minta buku, dikirimnya buku, pakaian. Jadi hubungan memang, dan setiap setahun sekali kita pasti kumpul pada waktu Lebaran. Insya Allah. Karena mereka rata-rata yang sudah tidak punya orang tua kan. Jadi orang tuanya itu dianggapnya kami orang tuanya, abah mamanya. Itulah yang terjadi, yang kita sangat merasakan bersyukurnya luar biasa. Abah Jairlah, ini mungkin pertanyaan klise. Ya. Apa suka dukanya mengelola anak yatim? Ya, memang pasti ada. Ini kan memang ujian ya. Ada hadiah sekaligus hidayah. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika kita punya 3 anak yatim, seakan-akan kita ini sholat malam tiap malam, sedekah setiap hari, dan jihad fisabilillah. Dan janji Rasulullah kan kayak begini nanti di surga ya. Tentu dengan dosa kita yang diampuni mudah-mudahan. Nah, itu yang membuat kita merasa sangat tidak pernah berhenti ya. Selalu ada kemauan, selalu ada semangat, walaupun ujian juga banyak. Saya jujur aja, biasa saya tidak satupun lagi apa yang saya miliki itu yang tidak tergadai di bank. Cuma orang bank ini baik gitu. Ketika mau kena tidak bisa bayar, ya nanti kerja kita komitmen dulu dari pasang pelang apanya itu, artinya di lock ya, habis dipoto baru dilepas. Biasa itu. Jadi saya merasakan waktu saya bupati ya, alhamdulillah ya. Waktu masih kepala dinas kesehatan tidak banyak, tapi waktu kan banyak nih. Kemudian berhenti bupati jadi anggota DPR RI, ya penghasilan seadanya disitulah yang mulai tergadai semua tuh. Di balik bupati lagi, alhamdulillah ya bisa lagi nih. Jadi sekarang saya sedang berusaha untuk mempersiapkan dana abadi. Dana abadi ini menurut saya karena Istana Yatim itu sendiri pun sekarang sudah dihibahkan. Nilainya di appraisal sekitar 400 miliar lebih. Itu semuanya sudah hibah menjadi milik anak yatim. Jadi siapapun anak yatim itu mereka punya artinya hak untuk tinggal di sana. Nah, saya sekarang sedang berusaha menyiapkan dana abadi. Sehingga ya
penghasilan yang saya dapat 100% saya kasihkan ke sana dengan harapan ini bisa berjalan terus ya sampai dunia kiamat lah. Walaupun sudah umur ke dada ya, ke dada. Tapi ini insya Allah kan berjalan terus. Itulah yang tentu menjadi cita-cita semua orang yang punya artinya kemampuan dan kemauan. Saya juga seperti itu. Jadi suka citanya luar biasa. Tapi ketika kita sudah capeknya bagaimana, saya misalnya sekarang kerja, pulang malam dari desa-desa sampai di rumah ketemu anak yatim, sehat. Apalagi kita setiap malam Senin, malam Minggu itu ada waktu untuk bersilaturahim ya, bercengkerama dengan anak-anak, mereka tampil dengan berbagai aktivitas ya. Ya penampilan, wah itu yang buat kita merasa sangat bersyukur. Dan kemarin saya 3 bulan yang lalu saya terbang dari Jakarta pulang ke Banjarmasin naik Citylink. Tiba-tiba ada pramugara yang datang memeluk saya. Tadinya saya agak sedikit lupa, ternyata salah satu anak yatim yang sudah 12 tahun saya tidak ketemu. Dia sekarang kerja di pesawat, jadi pramugara. Nah, kebetulan dia punya jadwal di Indonesia, biasanya ke luar negeri. Jadi waktu itu datang memeluk saya merasa sangat bersyukur. Antara lain seperti itulah, suka dukanya ya. Suka dukanya. Ya. Abah Jairullah ini kan salah satu tokoh Kalsel ya, banyak sekali jejak rekamnya dan aktivitasnya. Dan mungkin kita juga pengen tahu apa sih dalam keseharian beliau ini. Tapi sebelum itu kita break sebentar. Kepada mungkin para netizen yang menyaksikan program ini, kita juga membuka kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita, Abah Jairul Azhar. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak.